Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera selalu untuk kita semuanya. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan semuanya. Perkenalkan, nama saya Dr. Juju Ferdianto, MPD. Saya adalah dosen dari program studi seni kuliner Politeknik Pariwisata Lombok, di mana saya dalam hal ini memberikan perkuliahan tentang gastronomi halal NTB. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang wajib diikuti oleh mahasiswa, di mana mata kuliah ini adalah memperkenalkan tentang teknik memasak tradisional, bahan-bahan lokal, serta penerapan prinsip-prinsip kuliner berkelanjutan dalam pengembangan dan promosi makanan khas daerah Nusa Tenggara Barat. Dalam hal ini, kami melakukan perkuliahan secara luring, sekaligus kami melakukan satu bentuk praktikum di beberapa desa wisata sebagai bagian dari proses untuk melakukan satu pengembangan kuliner di desa wisata, di mana dalam perkuliahan ini yang pertama saya melakukan satu bentuk proses tentang pengenalan gastronomi halal NTB. Kemudian yang kedua adalah keanekaragaman kuliner khas NTB, mulai dari makanan tradisional dan pengaruh budayanya. Hal ini Nusa Tenggara Barat sebagai bagian yang sangat penting dalam konsep destinasi super prioritas, di mana Nusa Tenggara Barat menjadi kawasan yang sangat majemuk dengan berbagai macam suku bangsa. Tentunya ada beberapa jenis makanan yang disajikan dengan pendekatan food party of lifestyle, culture and history, story behind the food. Nah, ini merupakan sebuah kekhasan di masing-masing daerah. Tentunya Nusa Tenggara Barat bagian kecil dari Indonesia yang merupakan sebagai wawasan untuk para mahasiswa, di mana di situ mulai dari pertama adalah pengenalan tangan bahan dan teknik-teknik memasak khas Nusa Tenggara Barat. Teknik memasak khas Nusa Tenggara Barat ini mulai dari bahan, peralatan, dan teknologi buat dari masakan tersebut. Sebab dalam hal ini mahasiswa wajib melakukan yang disebut dengan observasi lapangan. Observasi lapangan itu dilakukan oleh mahasiswa di desa wisata. Kemudian setelah mahasiswa melakukan observasi di lapangan, maka mahasiswa mendeskripsikan mulai dari pendekatan pembiasaan masyarakat yang ada di daerah, yang di masing-masing desa wisata, mulai dari food party of lifestyle-nya, culture and history-nya, story behind the food, itu menjadi bagian yang penting dalam hal ini. Kemudian di situ kami melakukan sebuah studi yang fokus untuk para mahasiswa, dan ini merupakan bagian dari kolaborasi yang khas dari kami di program studi seni kuliner yang seringkali melakukan satu bentuk project based learning, di mana kami di sini nanti setelah observasi lapangan tentunya kami melakukan pengembangan dan konsep promosi kuliner yang berbasis gastronomi di desa wisata. Kebetulan beberapa desa wisata belum punya ikonik kuliner yang bisa disajikan oleh kepada wisatawan, sehingga ini merupakan sebuah konsep penerapan teknik culinary arts dalam gastronomi halal Nusa Tenggara Barat. Sehingga nanti pada akhirnya kami melakukan satu bentuk presentasi proyek kuliner, di mana presentasi proyek kuliner ini disajikan oleh setiap mahasiswa dengan beberapa kriteria. Oleh karena itu kami berharap kepada semuanya mahasiswa yang di sini wajib setiap kelompok memiliki produk dan food presentation-nya itu langsung kami lakukan sebuah penilaian. Pada pertemuan kali ini saya pertemuan akhir ingin membuat sebuah refleksi dari
pembelajaran praktikum yang sudah dilakukan oleh mahasiswa, dan mahasiswa sudah melakukan presentasi dengan produknya, dan kami akan membuatkan link tentang beberapa presentasi yang sudah dilakukan oleh mahasiswa, sehingga kami membuat sebuah produk culinary arts yang untuk diberikan secara langsung kepada desa wisata, menjadi bagian dari oleh-oleh yang ada di desa wisata tersebut. Demikian dari kami sebagai pengantar. Saya Jujuk Ferdianto berusaha untuk bagaimana menyajikan yang terbaik untuk para mahasiswa yang nantinya akan terjun di dunia industri, sehingga minimal konstruksi berpikir tentang gastronomi halal Nusa Tenggara Barat menjadi bagian penting untuk menekankan Center of Excellence Halal Tourism di Nusa Tenggara Barat. Demikian, kami akan berlanjut dalam sesi pertemuan di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu. Baik, anak sekalian, jadi kemarin kita sudah melakukan satu bentuk praktikum di dalam mata kuliah gastronomi. Pada hari ini kita akan mencoba untuk merancang praktik dari laporan praktik kita, di mana laporan praktik ini terkait dengan masalah bagaimana kita merancang sebuah laporan praktikum yang bisa dipertanggungjawabkan terkait dengan kondisi yang ada di desa wisata kalian masing-masing yang sudah dilakukan observasi. Oke, kalian sehat semuanya? Ya. Sehat nggak? Ya. Oke. Sehat atau siap? Ya. Sehat. Ya. Baik. Yang pertama, bagaimana kelompok yang dari beberapa desa wisata yang lainnya yang Kebonayu? Kebonayu gimana? Aman. Untuk tag video kemarin aman ya? Baik. Kemudian untuk yang dari kelompok Sesaut gimana? Aman. Terus kemudian dari kelompok Ai Beri gimana? Aman. Ai Buka? Aman. Oke. Kemudian dari Gili? Aman. Oke, baik. Dari semua kelompok, yang belum satu. Gimana? Yang di wilayah Sekotong? Aman. Baik. Jadi, saudara sekalian, kita tentang bagaimana kita merancang sebuah laporan yang kita bisa munculkan di dalam proses pengembangan produk gastronomi di desa wisata kemarin ya. Kalian kemarin tentunya sudah melakukan sebuah penggambaran dan praktikum langsung tentang bagaimana modifikasi produk yang ada di desa wisata. Kemudian kita buat sampai dengan bagaimana finalisasi produk itu yang kalian mulai dari desain untuk bahannya sampai dengan desain untuk terkait dengan proses pengolahannya sampai dengan food platingnya. Oke? Nah, di sini kalian sudah menemukan itu semuanya dan kalian sudah tes foodnya, mantap semuanya. Nah, ya, apalagi serabi ala jamur ya. Baik, serabi ala jamur. Baik. Baik, di sini saya bisa melihat saya coba mereview kembali dari apa yang kita lakukan di awal pertemuan itu, ya. Di mana saya akan mencoba melihat ada nggak unsur yang muncul di sini. Kita lihat dulu di sini. Unsur yang sini. Ada nggak? Coba identifikasi dari 1, 2, 3, 4 ini. Ada nggak? Ada? Siapa yang bisa memberikan deskripsinya? Muncul di sini food value. Ada nggak? Ada? Mungkin kalau dari kebun air sendiri Pak, food value-nya itu kami jadi dari bahan pangannya itu kami mengambil tepung beras, kemudian kami campurkan dengan bumbu.
Tepung beras yang bingung tadi ya. Tepung beras, kemudian kami pakai bumbu dan juga ada ini Pak, ada kami taruhkan buah nangka. Buah nangka ya. Iya. Oke, sip. Mantap. Berarti kita bisa melihat bagaimana proses ya modifikasi bahan dari yang biasanya pewarnaannya mengenai bahan pewarna tapi menggunakan bahan yang alami. Baik, bagus sekali. Sekarang kita melihat lagi. Yang lainnya ada lagi? Food belief atau mungkin mengarah kepada yang lain? Silakan, ada? Gimana? Yang dari Ivory sini. Iya, Ivory sini ya. Oke. Ivory terakhir dari tes foodnya itu adalah sensasi rasanya mengarah kepada aroma pakis. Aroma pakis yang luar biasa, terasa banget kalau dari tes foodnya. Ya, kemudian bagaimana menurut kamu terkait dengan masalah hasil wawancara tentang ini yang terkait dengan food value-nya, food belief-nya, kemudian food ID-nya? Baik, silakan. Siapa yang mau menjadi juru bicara kemarin? Ivory? Ada? Oke, ternyata belum menemukan dia. Baik, sekarang yang dari ini yang kemarin enak sekali. Bentuknya sushi. Ya, mantap sekali. Ini sensasinya luar biasa, pedas. Kemudian pokoknya asik deh, pokoknya Jepang rasa mana nih ya? Japanese food. Ya. Japanese food in sesaut ya. Baik, gimana kira-kira? Ada unsur ini? Silakan. Ada? Silakan, Anum. Mungkin food value-nya Pak. Food value-nya, oke. Ya karena kita pakai apa namanya susinya itu dari campuran beras sama beras ketan. Oke. Ada nggak unsur ininya? Food tabunya? Ada food tabunya? Nggak ada Pak pantangan itu. Nggak ada pantangannya? Food ID-nya? Jelas ada lah. Mungkin kalau food tabunya itu mungkin untuk makanan berserah lama. Mungkin orang yang apa namanya orang yang terlalu suka pedas mungkin Pak karena dia pedas rasanya pedas dari wilayah. Oh, berarti dari sisi ingredientnya ya. Sisi ingredientnya yang artinya sensasi pedas itu menjadi sensasi khas dari wilayah sesautnya ya. Karena wilayah kalau dari sisi lanskapnya sesaut adalah kawasan yang sangat dingin. Nah, dingin kan? Nah, dingin berarti membutuhkan sensasi rasa yang berbeda, ya hangat ya. Baik, sekarang kalian diskusi dalam satu kelompok, silakan untuk menentukan tentang laporannya. Seperti kita lihatkan sekarang di sini. Ya. Kalian tentukan yang pertama adalah ini. Kita memahami struktur laporan yang ada, struktur laporannya, kemudian menerapkan teknik sederhana dalam menyusun laporannya dan mampu melihat secara unsur ilmiahnya di situ. Nah, kita lihat sekarang ada beberapa laporan kalian yang harusnya masuk di sini. Ya. Silakan dirancang kalian dalam satu kelompok. Nanti saya akan mendampingi per kelompok di dalam proses menentukan yang pertama adalah tentang pendahuluan, tinjauan pustakanya apa saja. Ya, baik silakan dimulai dari sekarang. Dibuka laptopnya, kita diskusi. Ya. Ini nama proyek. Oke. Apa ya? Oh, enggak apa-apa. Terus nanti di sini kami taruh nama anggota, kemudian nanti di sini instansi sama kementerian. Oke. Oke, langsung di Kementerian Pariwisata sebenarnya. Oke, baik gitu. Jadi kalau Ini nanti yang penting kalian gambarkan tentang kan ini kan jenis makan yang disajikan. Ya. Kemudian dari kan ada keterkaitan antara lanskapnya yang ada di sana dengan kondisi bahan yang sudah diidentifikasi. Ya, yang pertama adalah tentang tadi pakisnya, mulai dari bahan yang kemarin kalian videonya, kemudian dari bahan, kemudian teknik pengolahannya, kemudian sampai dengan bagaimana proses platingnya. Ya, kalian bisa langsung gambarkan kemarin kan ada beberapa urutan yang harus kalian munculkan. Ya, sehingga nanti itu minimal dari sana. Kalau dari sisi itu kan akan bisa terlihat dari unsur dari mulai dari hasil dan pembahasannya. Jadi apa saja yang harus dilakukan di situ, ya, oke? Oke, baik, gitu ya. Baik. Yang lainnya coba bahannya dari mana,
ikannya dari mana kan kemarin kan ya, sampai dengan proses untuk food plating bahannya dulu. Setelah itu kemudian baru selesai itu pengolahannya. Nah, pengolahannya kemudian baru mengarah kepada proses penyajiannya. Itu ya. Nah, sehingga nanti kalian deskripsinya udah jelas sesuai dengan pedoman yang kita buat. Oke? Baik. Kunci terkait dengan bagaimana kalian bisa membuat sebuah konstruksi gastronomi di beberapa desa wisata. Nah, kemudian dari sana kalian bisa menentukan mulai dari ininya. Yang penting nih ada 3P. Ya. Pahami dulu. Yang kalian pahami apa? Bahan, sifat bahan, mana yang dikatakan food value tadi, ya, mana yang disebutkan food belief, ya, mana lagi yang disebut dengan food tabunya yang penting. Kan ini kan ada ini ya, orang sakit perut nggak mungkin makan pedas, karena mah nggak mungkin makan pedas. Jadi ya, pantangannya apa yang kira-kira menjadi pantangan dalam makanan tersebut. Ya. Sehingga nanti kalian bisa pahami dulu tujuan konteks pengembangan produknya, petakan ide, data, gambar, tabel ke dalam format bab-babnya, ya nanti ya. Kemudian tulis bagian demi bagian mulai dari bab 3. Bab 3 itu ya apa? Metodologinya mengarah pada pengolahan produk. Itu, ya, pengolahan produk. Sehingga nanti kalian bisa menentukan itu menjadi laporan utuh. Oke? Nah. Baik, paham dengan ini? Paham lah insya Allah. Contoh judulnya kalian bebas. Kalau ini sebagai contohnya adalah ini pengembangan produk dodol rumput laut misalkan. Ya. Berbahan dasar halal. Halal kan rumput laut kan halal. Diambil dari kemudian di desa wisata Sekotong, Lombok Barat. Boleh mana-mana. Kalau kalian apa? Berbahan dasar halal kan? Halal. Karena diambil dari alam sekitar desa wisata. Itu boleh. Mana-mana. Nah, ini kita bisa melihat dari situ, kemudian referensinya ya. Nanti kalian lihat di referensinya ya. Kalian lihat di pengembangan. Ini yang penting. Ada satu bentuk produk pengembangan ini, produk lokal. Komodifikasi itu tentunya akan memberikan sebuah suasana baru tentang apa? Branding dari desa wisatanya. Baik, kita cek ulang di sini. Kita bisa belajar dari konsep ini tentang berbagai macam makanan tradisional. Ini kan makanan tradisional ya. Tetapi dalam sajiannya, food platingnya, kan kalian sudah membuktikan kemarin kan? Bagus kan kemarin kan? Hasil food plating kalian bagus-bagus itu. Ya, dan luar biasa. Ini yang banyak peminatnya dari kemarin, dari semua dosen mengatakan Susi yang ngetop. Dan yang kedua adalah ini dari Palu Marah. Nah, yang ketiga adalah dari Ai Beri. Nah, itu luar biasa. Jadi kalau yang dari Ai Buka itu ada unsur ini pengikatannya ya. Udar, jadi nggak pas posisinya pas dalam ikatannya, kemudian ketika dibelah itu memang rasanya luar biasa. Ada perubahan sampai hari ini. Kalau dari sisi bahan, saya merasa ada apa istilahnya insight baru dengan menggunakan daun apa tadi yang di sana? Daun talas ya, daun talas. Ya, biasanya saya menggunakan daun ini. Bukan tojang ya, daun tojang. Nah, ini daun tojang. Nah, ini yang gatel, tapi kalau di daun talas tidak gatel, rasanya bagus ya. Cuma penampilan yang kurang bagus kemarin ya. Tapi rasa luar biasa. Luar biasa rasanya. Kalau dari sisi ini yang untuk Nadi bagus. Oh ya. Maksudnya Nadi apa namanya? Serabi jamur bagus ya. Bagus. Kemudian itu menimbulkan ini ada hal yang paling bagus lagi yaitu pengambilan gulanya. Nah, luar biasa. Bayu luar biasa. Terus yang berikutnya yang sebenarnya yang nggak kalah penting itu ini. Yang paling enak itu kepiting. Itu kepiting kemarin itu paling enak.
Ya, paling enak. Katanya dari beberapa dosen mengatakan hasilnya, kemudian yang paling penting itu ini cocolannya. Ya, itu mantap sekali rasanya. Teman-teman kemarin memberikan sebuah penilaian tentang hal itu. Jadi kalau kita kan udah lengkap nih ya, ada yang istilahnya untuk dessertnya juga ada, ya. Main course-nya juga ada. Jadi saya pikir semuanya lengkap ini, semuanya. Tinggal kita bagaimana mencoba untuk melakukan sebuah kolaborasi dalam proses hal ini. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Cukup? Baik, kita lihat lagi yang ini dulu ya. Tentang ini kan nasi tumpeng ya. Dimodifikasinya seperti ini. Nah, kemudian lagi kita bisa melihat beberapa sajian. Ini kan minumannya ya. Nah, kalau kalian mengidentifikasi minuman di sana ada, silakan saja. Tapi dikolaborasikan. Nah, baik. Kemudian ini beberapa tampilan satenya yang kemarin luar biasa. Kalian punya ide kreatif. Sate bulaya dijadikan sebagai, itu luar biasa. Itu ide kreatif ya. Jadi makanan lokal khas Jepang. Ya. Jadi ini kan coba kita lihat. Ini kemarin kita belum memanfaatkan bahan lokal ya untuk food packingnya ya, untuk tempatnya. Jadi kemarin memang rata-rata kita kan masih berpikir bagaimana cara saya harus mengambil beberapa bahan lokal itu sendiri. Ya. Itu udah bagus. Tapi ide kalian sudah cemerlang, sudah bagus, dan itu dari sisi penilaian rata-rata. Kalau dari sisi organoleptik, tekstur bagus, ya. Cuma penampilan yang di bebetok ya, itu bagus, rasanya bagus, cuma penampilan yang kurang. Itu aja. Kalau dari sisi, kalau coba andaikan kemarin kita coba ada yang utuh, kemudian proses penuangan dari sausnya itu, kemudian ada proses dibelah, itu mantap soalnya. Baik, ya. Ada pertanyaan? Ada? Baik, kalau udah paham semuanya, silakan nanti kalian bisa melakukan satu uji tentang ini. Kalian bisa konsultasi ke Bapak tentang hal ini, ya. Jadi silakan aja. Kenapa? Nanti ada untuk referensi gastronomi halal, kalian bisa mengambil yang sudah saya share di Google Drive, nantinya saya share semuanya. Kemudian untuk pengembangan produk lokal juga akan, itu sebagai bagian dari produk kalian tuh silahkan dirancang sebagai bagian dari tugas akhir, ya. Hanya tugas akhir, ya. Kemudian konsep desa wisatanya ini nanti akan menjadi konsep yang sangat global, sangat holistik dengan teman-teman yang ada di seni kuliner untuk para dosen untuk mendampingi kalian dalam program pengabdian kepada masyarakat, ya. Kemudian untuk ini beberapa konsep kutipan nanti kami akan memberikan kepada kalian pendampingan khusus untuk menggunakan Mindly, ya. Di Mindly ini kalian harus belajar bagaimana membuat sebuah sitasi, ya, membuat sebuah perpustakaan, ya. Makanya jangan lupa kalian tetap harus memanfaatkan ini, ya, apa namanya, ini. Kalian sudah install Mendeley? Belum. Nah, silakan kalian install di Mendeley, buat perpustakaan digital, ya. Kalian buat perpustakaan digital, kalian kumpulkan. Caranya bagaimana? Ini. Kalian ngambil melalui ini, ya, yaitu yang disebut dengan, silakan kalian mengambil dari sini, ya, yaitu Google Scholar, ya. Silakan kalian buka ini, kalian tentukan saja apa saja yang kalian bisa ambil dari sini, kalian langsung bisa membuat itu. Kalian hari ini sudah mengenal AI nggak? Sudah mengenal AI? Iya iyalah, ya. Karena AI itu nggak punya alamatmu, ya. Gini caranya, kalau kalian mengenal AI, ingin mengenal caranya, bagaimana cara penggunaannya? Mau praktek nggak? Sudah online semua? Sudah online semua? Oke, kita buat konsep berpikirnya. Kita buat, ya. Sekarang saya
Baik. Udah buat belum? Udah tahu belum? ChatGPT kan sudah familiar dengan kalian. Cuma kalian nggak boleh menggunakan ChatGPT sebagai bagian rujukan yang di copy paste ya. Baik, sekarang karena saya punya ChatGPT yang berbayar ya. Baik, caranya berlakukan ini prompt ya. Karena harus pakai promptnya. Promptnya apa? Coba tuliskan dulu ya. Saya tuliskan ya. Nah, udah. Kan muncul ya. Judulnya kan muncul ini. Ya. Ya kan? Lah kan? Nah, jadi pengembangan produk gastronomi halal bebas ini bisa kalian ambil. Boleh nggak? Boleh. Jadi nggak? Ini bisa diambil. Ini hanya sebagai wawasan. Boleh. Ya. Tapi jangan modelnya ini kalian plek. Buatkan proposal ini. Buatkan ini. Tidak boleh ya. Ya. Nggak boleh ya. Kalian saya lihat di laporan-laporan itu banyak menggunakan ChatGPT. Tidak boleh ya. Kami punya deteksi sendiri. Ya. Kami punya alat deteksi. Ya. Baik, setelah itu kalian pilih ya. Baik, ya, pilih ya. Sekarang ini ya. Misalkan siapa yang pilih ini? Pilih mana kira-kira? Ini ya, pengembangan produk gastronomi ya. Oke. Misalkan ini ya. Ini. Di sini kalian harus punya prompt-nya juga. Buatkan outline laporan dengan judul. Nah, ini ya. Judulnya tadi. Oke, ini kan? Udah, outline-nya aja ya, kalian buat. Silakan. Ini. Outline laporan ilmiah. Boleh kalian gunakan ini. Ya, boleh kalian gunakan. Tetapi hanya outline. Outline saja. Apakah bisa dipakai ini? Bisa dipakai untuk referensi. Boleh, parafrase boleh. Yang kedua adalah kalian coba sesuaikan dengan apa? Fokus penelitianmu, fokus penulisanmu, ya. Itu. Nggak boleh di copy paste. Ini seret Pak, saya copy paste untuk ini yang masukkan. Itu tidak boleh. Penggunaannya yang boleh. Ini saya buatkan ya. Saya buatkan yang boleh. Sekarang saya buatkan yang boleh. Kalian kan perlu mencari literatur ya. Oke. Itu pakai ini. Ini cari yang namanya ini ya. Science Space. Tahu ya? Science Space ya? Oke. Cari ini tentang yang tadi kalian menuliskan. Ini kan? Nah, klik. Semua artikelnya akan muncul di sini. Semua artikel apa saja yang kalian perlukan itu akan muncul di sini. Ini saya akan berbayar ya. Nah, saya berbayar. Kalau free boleh. Cuma 5 papers. Cuma 5 papers. Boleh? Tahu ya? Kalau ini, nah kan ini kan, Pak, saya kagak ngerti nih menggunakan bahasa Inggris ya. Karena ini kan pengembangan halal gastronomi, produk gastronomi di wilayah Nusa Tenggara Barat kan, bla 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 ini. Kalian bisa Indonesia kan nggak? Bisa pindah ke sini. Nah, ini kan Indonesia. Oke. Nah, oke. Bisa di copy bisa nih? Bisa di copy, tetapi tetap harus disesuaikan. Nah, caranya kalian download ini dulu. Ini kan penelitiannya orang ya. Download dulu. Kalian download dulu ini. Nah, muncul di sini, kan? Ini kan muncul. Nah, inilah hasil insight-nya. Oke? Boleh di copy? Boleh, tetapi harus tetap dicantumkan nama penulis. Baik, saudara sekalian, kalian sudah memberikan sebuah hasil yang luar biasa, yang hasil praktikum kemarin yang luar biasa. Baik, tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya. Kalian keren, ya. Kalian keren dan kalian sudah memunculkan ide-ide kreatif dalam hal ini dan Bapak merasa senang dengan
karya-karya kalian. Ya, walaupun mohon maaf, semua jelas namanya kompetisi itu ada baik dan ada yang kurang. Ya. Baik dan kurang. Kalau jelek nggak ada. Semua kalian karya kalian baik-baik semuanya. Ya, nggak ada yang jelek. Cuma perlu ada penambahan kualitasnya. Dari sisi ini luar biasa. Bapak sangat mengapresiasi yang sudah kalian lakukan dan itu dari unsur kelebihan dari produk kalian semuanya itu menjadi yang terbaik untuk program studi seni kuliner. Baik, tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, untuk pertemuan kali ini Bapak kira cukup sekian dan mudah-mudahan besok kita bisa melalui grup ya untuk chat terkait dengan masalah konsultasi laporan yang tadi sudah saya sampaikan. Baik, itu ya. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Om Santi 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 Om.